Aku penasaran mengapa kamu kok bisa terpikir dulunya tuh lalu sekolah pastoran pastor gitu apa pemikiran kamu pada saat itu yang membuat kamu ingin menjadi pastor? Apakah coba-coba aja kah atau daripada ada sekolah lain kah? Tapi kalau orang milih pastor itu kan berarti pemikirannya tuh udah kuat gitu kan? Enggak juga, Cok. Karena iyalah, jadi pastor men, laki-laki. Ngapa gitu ya? Nah, apa gitu? Kalau kamu masih flashback, kamu kenang fase kamu di masa itu, kenapa kamu ingin menjadi pastor? Padahal kamu yang kenal kita dari SMP kan kehidupannya tidak religius banget. Tidak tahu lah di rumah kamu baca kitab atau apa. Jarang juga. Tapi yang ku tahu kita tuh ngumpulnya di pasar, suka bolos, pokok ndak ada lah sisi rohani religinya tuh dalam kehidupan kamu. Suka mabuk ya. Suka mabuk, kok tiba-tiba dapat apa gitu kan? Dapat insight ya. Buat pencerahan dari mana ya. Untuk kamu memilih mengapa gitu. Coba kamu berbagi sedikit sama aku. Apa ya? Lupa aku, Cok. Tetap ada jawabannya. Apa ya? Jujur-jujur aja kamu. Belakang ini ya. Enggak ada kayaknya, Cok. Nggak mungkin lah. Dalam hidup nih kan kita memilih. Ketika kita memilih tuh, usia kamu waktu itu berapa pada saat mau menjadi pastor? 21 tahun. 21 tahun. Oke lah, masih tergolong muda lah dalam hal memilih pemilih. Tapi setidaknya memilih pastor tuh bagi aku tuh tetap ada ininya. Ilham ya, Pak. Nggak mungkin kan, daripada aku nggak ada sekolah lain, bagus aku jadi pastor. Dan tujuan kamu memang serius kan waktu itu? Gimana? Nah, coba bagikan. Apa ya? Awalnya. Bingung gak aku mau ceritanya, Cok. Kok bingung sih? Berarti coba-coba jawabannya pada saat itu. Bukan juga. Gimana ya? Nggak ini ngapa nggak mau nih? Bang, bisa di skip gak yang ini? Coba. Apa? Coba-coba dan nggak mungkin kan? Atau nggak ada opsi lain? Pasti ada, aku yakin. Bisa kacau. Oh, kamu salah tadi. Bentar. Gimana? Kenapa kamu sungkan-sungkan? Nah, ini bisa. Tadi pilihan yang atas tuh bukan. Itu SD. Apa SD itu? Aku nggak tahu. Ini sedang menelut nih pokoknya. Nah, gimana? Yang penting enggak SMP ya. Kenapa kamu mau memilih di jalur itu pada saat itu? Enggak tahu gak kucok. Sebelum merokok. Kamu jawab. Sebelum merokok biar keren di kamera. Masa bingung? Kok bagi aku menjadi pastor itu pilihan yang berat, Yok. Nggak tahu lah bagi kamu pada saat itu. Kamu ingin ngapa? Jawab ya dengan jujur. Bisa aku kalau ini cerita yang ini wah. Terlalu privasi ya ternyata. Privasi kan? Nggak apa-apa wah berbagi. Bisa Jok. Ini masalahnya nih kata orang banyak deh Jok. Di skip ya ini dosa cerita yang ini. Dosa ya? Dosa. Ngapa memangnya? Nggak itunya ya. Ada apa gitu? Kenapa tidak ingin dibagikan? Belum siap lah pokoknya untuk menceritakannya. Oh gitu. Tapi kita singkat kenjak lah. Akhirnya
terputus kan sekolah kamu tuh kan. Hmm. Oh itu karena tidak bisa meninggalkan itulah ya. Kenikmatan duniawi ya. Itu enggak lah, kamu kan sakit waktu itu ya enggak? Gara-gara sakit kan? Sakit tadi menyukai diri. Ya. Susah lah yang kayak itu. Susah ngomong ceritanya tuh. Nggak apa-apa susah pak. Susah ceritanya pokoknya tuh. Itu kan hanya berbagi ya. Semua orang kan pernah memilih, pernah gagal. Itu kan hal yang biasa dalam hidup. Kalau itu biarkan menjadi cerita saya sendiri lah. Saya simpan dalam hati aja tuh. Oh gitu ya. Ke anakmu enggak mau kau bagikan apa segala? Enggak secerita. Mau saya tahu sendiri aja lah. Ke istrimu, kelak enggak mau kau juga kau bagikan? Dan kisah-kisah itu pokoknya aku simpan aja lah tuh. Alasan apa tuh biarkan saya sendiri aja yang tahu. Dan Tuhan yang tahu. Iya sih. Enggak bisa juga kalau gitu. Kita harus menghargai lah. Itu bagian dari prinsip berarti. Tapi susah kan sekolah pastor kan? Berapa tahun untuk orang menjadi pastor? Kalau dibilang susah, enggak tahu saya cok, karena saya belum mengalami namanya sekolah jadi sekolah kuliahnya belum pernah saya. Normalnya orang untuk menjadi pastor itu berapa tahun? Biasa sih 10 tahun. 10 tahun? Lama ya? Sedang lah tuh. Kalau umur 22 tahun, keluarnya 32 tahun. S2 pastor kan? Enggak lah kalau 10 tahun. S2 lah, S2 teologi. Teologi. Satunya prater. Satunya filsafat. Enggak lah, kalau jadi W1 prater biasanya kan. Sebelum dikatakan sebelum sarjana pastor tuh namanya masih prater semua. Apa aja ini pelajari itu yuk? Bruder tuh gimana jalurnya ya? Tuh Yang dia pelajari ya. Oh, Tentang itu, kalau kuliah di kuliah filsafat. filsafat. Nah, Jurusannya. Rohani lah berarti. Filsafat kehidupan. ya termasuk lah. Oh berarti berat lah ya? Berat. Perbaikan. Mempertahankannya tuh lebih berat lagi. Mempertahankannya. Setelah dia jadi pastor, mempertahankan dia sampai menutup usia nanti jadi pastor, itu yang susah. Susah karena Banyak faktor. susah bang main game. Banyak faktor. Itu. Mengapa pastor tuh tidak boleh menikah ya? Ya karena dalam aturannya memang dikatakan kayak gitu. Mungkin lah ini ya, saya tidak tahu pasti. Mungkin mencontoh kehidupan Yesus pada zaman itu, bang. Dia kan dalam menyampaikan dalam pelayanan misinya itu kan tidak menikah. Mungkin itulah salah satu role model sehingga pastor itu tidak menikah juga mungkin. Ya masuk akal sih. Tapi kalau kita balik ke bulan pikir, aturan itu dibuat oleh manusia ya enggak? Iya enggak? Iya, ada manusia. Ya. Atas dasar apa itu kan masih ada juga. Oh iya, ada landasannya, ada Dasarnya dasar. kan. Semua aturan kan memang gitu dibuat. Tapi tetap kita Tapi harus. bagus nih kak pastor tidak menikah karena kan bisa fokus ke pelayanan. Kalau dia misalnya punya keluarga kan, misalnya ya punya keluarga, nanti ada keluarganya yang sakit, misalnya ada punya anak yang sakit, jadi kan waktu saat dia pelayanan tuh turni lalu mikir keluarganya kan, lalu tidak fokus. Ya. Tapi kalau pendeta bisa nikah kan? Pendeta bisa. Itu sudah lain lagi ceritanya. Nah, itu kan aturan dalam agama mereka itu kan berbeda. Tapi sifatnya sama-sama Pelayanan. Nah. Kalau itu sih pilihan lah. Apa misalnya tuh aturan lah. Iya. Susah kita mau itunya kan. Bahasnya lebih jauh kan karena aturan memang ada gitu kan. Iya betul.
Tapi barang-barang gitu kalau kita pakai konsep Lempike kan namanya dibuat oleh manusia. dibuat oleh manusia dan Tapi ada landasannya juga. ada tetap. Tapi kalau kita ngikut Syekh Guru, pikiran kita dan akal kita ini bebas untuk berpikir kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Ya, Karena tugasnya pikiran kan gitu, untuk berpikir. harus berpikir liar ya. Makanya ada pikiran, ada kecerdasan. Kamu enggak jadi pastor, Yan? Kecil mau nggak ada namanya pastor datang ke rumah. Pengen gue jadi pastor. Sampai aku minta di itu tuh. Apa namanya baju ya? Ada daun aku di rumah. Oh, tapi itu Apa jubahnya gitu kah? Sama itu yang kayak sendal apa? Apa namanya? Yang biasa di sini itu. Kayak sendal. Apa ya namanya tuh ya? Lupa juga saya drama. Ada punya aku. Pangkalan sama kayak pengen sekali udah besar. Nggak ada. Gila sulah. kalau masih kecil saya malu. Aku pun mau jadi pilot. Kalau ditanya SD masih gitu kecil. kan. Minta SMP gitu kan. SD kelas 5 kelas 6. Kasulah. Mau jadi pilot, lo ujung-ujungnya jadi musisi. Belum nggak jadi musisi benar-benar. Ya, udah menjurus ke situ kan. Kalau sekolahnya iya dan hobi. Susah jadi musisi itu yo. Untuk di Kalbar. Susah dalam artian untuk kaya. Kalau untuk berkarya sih bisa. Untuk kaya tuh harus prosesnya lama. Misalnya untuk hidup di jalur itu payah ya. Untuk bisa dihargai mahal, lama prosesnya. Nggak tahu berapa tahun lagi lah musik itu bisa mahal di Kalbar ya. Padahal prosesnya tuh gila-gila kalau musik. Ya. Contoh kasus gini bang, musik tuh kita lomba apa lah, lomba tari atau lomba band lah. Lomba tuh kan hanya kita nampilkan 3 menit ya kalau di band lagu kan. Ya. Atau kalau festival paling panjang lah 7-8 menit. Tapi prosesnya tuh kita latihannya, kita mikirnya segala apa, energi, waktu, nguras pikiran. Nah itunya tuh bah, sisi itunya. Nampilnya sih sebentar. Sama lomba tari juga gitu, prosesnya sebulan. Mikirkan geraknya, mikirkan tarinya kan. Rasakan musiknya ya. Mikir apa arah musiknya mau kemana. Nggak hanya pangpong main pukul aja. Tapi nampilnya itu kan 6 menit 7 menit ya kalau tari, kalau lomba. Biasa digawai. Beda dengan kalau ujian apa gitu. Itu 30, apalagi kalau ujian 30 menit lah. Minimal. Kalau ujian karya. Yang mahalnya itu prosesnya. Tapi semua yang berproses itu keren kan. Lebih seru tuh, makanya ada kalimat menghargai proses nih. Prosesnya tuh yang mahal. Sama dengan Indraki, kan ada dia bilang 30 tahun dia berproses untuk menjadi seperti ini kata dia. Suka dukanya tuh bagaimana ya. Bayangkan kalau mau dihargakan tuh pengalaman dia selama 30 tahun tuh. Tapi sepadan juga dengan apa yang didapat kan. Prosesnya panjang. Iya. Hasilnya pun juga memuaskan. Kita ngomong asmara aja ya.